Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhat talamid, marhaban bikum fil madrasah sanawiyah Surya Buana Internet Bimalang bil maddah al aqidah wal akhlaq fil fasli samin wa fasli dars asani ma'al ustadz Mabrur. Tayyib, al-an hayya bina nabda' bi qiraati du'a wa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sekalian insya Allah masih diberi rahmat, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa melanjutkan salah satu kegiatan kita, yaitu taklim bersama-sama tentang akhlak tercela. Pada kesempatan ini kita akan fokus pada akhlak tercela namimah. Sesungguhnya bahasan ini merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan sekarang adalah namimah. Apakah namimah itu? Anak-anak sekalian, seperti biasa, agar pembahasan kita tidak melebar kemana-mana, Pak Mabrur punya harapan yang ditulis dalam kompetensi dasar dan indikator, yang berupa harapan bahwa setelah mempelajari atau usai pembelajaran ini, Pak Mabrur mengharapkan anak-anak paham tentang apa itu artinya namimah, dasar larangannya atau istilah dalilnya itu apa yang melarangnya, dampak negatifnya apa kalau orang itu melakukan namimah. Kalau sudah tahu dampak buruknya, kira-kira cara menghindarinya terus bagaimana. Dan yang terakhir adalah upaya menghindarinya. Jadi contoh dulu, kemudian dampaknya, kemudian yang terakhir adalah upaya menghindarinya. Nah, ya. Pak Mabrur ulangi lagi. Yang pertama adalah paham tentang artinya, yang kedua paham tentang dalilnya, kemudian bisa menunjukkan contohnya, kemudian bisa menunjukkan juga dampak negatifnya, dan yang terakhir adalah cara menghindarinya agar kita tidak berlaku atau bersikap namimah. Karena itu dikemas dalam tujuan pembelajaran agar anak-anak bisa lebih fokus, paham tentang arti namimah, menjelaskan dalilnya, menunjukkan contoh atau contoh perilaku namimah, menjelaskan dampak negatifnya apa saja, dan tahu cara menghindarinya harus bagaimana. Anak-anak sekalian, peta konsep pembelajarannya seperti yang tadi sudah disinggung pada kompetensi dasar dan indikator serta tujuan pembelajaran, yaitu mulai dari pengertian, dalil, contoh, dampak negatif, dan cara menghindarinya, yang bisa kalian lakukan dengan cara berdiskusi, mendiskusikan tentang mulai pengertian, dalil, diskusi tentang contoh, mengeksplorasinya terhadap contoh-contoh lain, bisa menunjukkan dampak negatifnya, dan bisa menjelaskan cara menghindarinya itu harus seperti apa yang kalian lakukan. Anak-anak sekalian, seperti biasa, agar pembahasan kita menjadi fokus kepada tema atau topik yang akan kita pelajari, maka coba kalian bisa merenungkan itu ya. Nanti bisa mengeksplorasi juga gambar-gambar yang ada di depan kalian itu. Seperti gambar yang kemarin sudah dijelaskan, ditayangkan pada bab ghibah dan fitnah, hasad dan dendam. Ini motifnya sama, yaitu orang ghibah, rasa-rasan, menceritakan keburukan orang lain, bisik-bisik, dan seterusnya ya. Anak-anak pasti sudah bisa tahu sendiri kan itu.
Gambar ini sesungguhnya hanya merupakan pancingan agar kalian fokus. Pikiran kalian mengarah kepada topik yang akan dipelajari pada tahap selanjutnya. Baiklah anak-anak, langsung saja kita bahas materinya ya. Biar anak-anak paham, mengerti apa itu arti atau makna namimah. Namimah biasa disebut orang dengan istilah mengadu domba ya. Domba ini istilah, bukan mengadu domba kambing binatang, itu bukan itu yang dimaksud ya. Tapi gampangnya gitu mengadu domba gitu ya. Maksudnya adalah menceritakan perbuatan seseorang yang belum tentu benar kepada orang lain dengan maksud agar terjadi perselisihan atau permusuhan. Ini sehingga benar itu diistilahkan dengan adu domba. Sekali lagi, namimah itu adalah menceritakan perbuatan seseorang. Nah, perbuatan seseorang yang diceritakan ini belum tentu benar kepada orang lain dengan maksud agar terjadi permusuhan. Tentu namanya mengadu domba, maka di sini objeknya dua orang, gitu ya. Gampangnya nanti gini, contoh singkatnya untuk mengarahkan pada pengertian supaya lebih mudah. Si A ketemu si B menceritakan tentang si C. Nah, ketika si A ketemu si C menceritakan tentang si B, akhirnya bertengkar antara B dan C, diadu domba namanya itu namanya namimah. Anak-anak sekalian, namimah ini sudah menjadi tren di kalangan kita ya, terutama orang yang pokoknya yang sering ngobrol ya, yang sering ngobrol itu kadang-kadang kalau tidak terkendali, kalau tidak didasari oleh perilaku yang agamis, yang religius, paham betul tentang agama, sok-sok terprosok kepada perilaku namimah. Ya laki, ya perempuan, ya muda, ya tua, semuanya sama. Ini sudah menjadi konsumsi publik biasanya. Jadi artinya menjadi kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang kadang-kadang tidak disadari. Namanya ghibah, namanya fitnah, namanya namimah itu biasanya pada satu paket. Orang kalau sudah menggunjing, ngerasani, biasanya ada tambahan-tambahan yang berbau fitnah, artinya mengada-ada. Apalagi kalau sudah ketemu dengan orang yang tidak sefaham, tidak sepikiran dengan lawan jenisnya, lawan bicaranya, maka biasanya akan mengarah kepada perilaku namimah, artinya mengadu domba. Gitu. Oleh karena itu, perbuatan seperti ini jelas-jelas dilarang oleh agama. Kalian bisa lihat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Ini yang utama. Ini dalil tentang gosip, larangan menggosip atau larangan menerima informasi yang belum jelas. Kalau ada teman yang membawa berita yang belum jelas, akhirnya jadi gosip, akhirnya jadi gunjingan. Hati-hati, kalau gunjingan itu benar namanya gunjingan, artinya jadi riba. Kalau beritanya itu tidak benar, namanya fitnah. Kalau sampai mengakibatkan dua orang bermusuhan, itu menjadikan namimah. Oleh karena itu agama memberikan rambu-rambu. Ya ayyuhalladzina amanu, pesan wahai orang yang beriman, jika in ja'akum fasikun, jika ada orang fasik itu orang durhaka, orang yang suka berbuat yang kurang baik, datang kepadamu dengan membawa cerita, membawa berita, jangan langsung dipercaya. Fatabayyanu, diklarifikasi dulu. Maksudnya diteliti kebenaran berita itu dulu. Sekali lagi, pesan Al-Quran kepada orang yang beriman, wahai orang yang beriman, jika datang kepadamu seseorang yang membawa berita yang belum jelas, jangan langsung percaya. Fatabayyanu, klarifikasi dulu, teliti dulu kebenaran berita itu benar atau salah. Nah, itu dalil tentang namimah.
Lanjutannya ada Al-Quran surat Al-Qalam ayat 10 dan 11 itu. Wala tuti kulla khallafin mahin hamazin masya'im binamim. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah. Biasanya orang itu kalau banyak sumpahnya itu biasanya orang yang tidak terpercaya. Biasanya orang suka bohong agar omongannya bisa dipercaya. Akhirnya biasanya dia sering bersumpah, menjual kalimatnya itu dengan sumpah. Ini biasanya bohong, biasanya. Hamazim masya'im binamim, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur-hambur fitnah. Artinya biasanya orang bisa ditebak itu. Biasanya orang itu kalau kurang jujur, biasanya diikuti dengan sumpah-sumpah. Karena orang yang biasa jujur nggak perlu sumpah itu. Kenapa sumpah? Agar pembicaraannya dipercaya. Nah, gitu anak ya. Contoh perilaku namimah, misalnya gini. Seseorang ketika bertemu dengan A, ia menceritakan si B kepada si A. Ketika ia bertemu dengan B, ia menceritakan sikap A kepada si B. Ya. Jadi sekali lagi, ketika ada seseorang ini, ketika bertemu dengan A, ia menceritakan sikapnya si B. Tapi ketika menceritakan si B kepada si A. Kalau ketika ia bertemu dengan B, ia menceritakan sikapnya si A kepada si B, lawan katanya. Nah, pembicaraan ini dimaksudkan agar terjadi perselisihan atau bukan tentu ceritanya itu bukan cerita yang baik, mesti cerita yang buruk. Jadi buruknya perilaku A itu diceritakan B, perilaku buruknya B diceritakan pada si A. Akhirnya terjadi permusuhan. Nah, itu contoh perilaku namimah. Ya. Nah, selanjutnya dampak perilaku namimah itu ada banyak. Ya, diantaranya adalah merasa tidak tenang. Ya, merasa nggak tenang, wong dia itu pengadu. Pembuat trik yang tidak baik, menjadi pemicu permusuhan. Mesti merasa tidak tenang. Merusak hubungan persaudaraan. Nah, yo gimana wong difitnah kok diadu domba. Terjadi kekacauan di masyarakat ya gara-gara adu domba itu. Ini gandengannya biasanya riba, fitnah, dan namimah. Timbul rasa benci atau pertikaian. Ya gara-garanya fitnah juga namimah, adu domba. Kemudian terancam tidak akan masuk surga. Bagaimana bisa masuk surga? Wong dia itu berperilaku yang tidak terpuji, apalagi mengancam perdamaian, membuat kegaduhan, membuat pertikaian, permusuhan, peperangan, dan seterusnya. Ya, itu sebagian dampak negatif dari sikap atau perilaku namimah. Ya, kalian bisa mengembangkan sendiri. Ya. Adapun ada banyak cara agar kita terhindar dari namimah itu juga banyak. Pak Mabrur hanya menampilkan sedikit saja, kalian bisa mengembangkan sendiri nanti ya. Di antaranya adalah tidak mudah menerima berita yang belum jelas, seperti yang dipesankan dalam Al-Qur'an tadi. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang datang, ada temanmu cerita, jangan keburu percaya. Diklarifikasi dulu, dijelaskan, ditarik kebenaran berita itu. Yang kedua, mengadakan tabayun. Tabayun itu artinya klarifikasi. Dicari kebenaran berita itu, jangan buru-buru dipercaya. Yang ketiga, bisa menghentikan atau mengalihkan pembicaraan. Jadi artinya begini, ketika kalian diajak untuk ngerasani orang, menggunjing seseorang, menfitnah seseorang, diadu domba, tolong kamu harus cepat-cepat sadar dan alihkan pembicaraan, bahas masalah yang lain, entah itu pelajaran, entah itu baca Al-Quran, atau tentang nasihat, atau hadis, atau ayat Al-Quran, atau yang lain, pokoknya yang positif. Cepat-cepat kamu harus sadar dan alihkan pembicaraan. Anak-anak sekalian, dari teori pengertiannya, dalilnya, kemudian contohnya, kemudian dampak negatifnya, serta cara menghindarinya tadi, bisa disimpulkan bahwa namimah adalah menceritakan perbuatan seseorang yang belum tentu benar kepada orang lain dengan maksud agar terjadi permusuhan atau perselisihan di antara keduanya.
Anak-anak sekalian, marilah kita hayati ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. La yadkhulul jannata qattatun. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Harus diingat-ingat dan direnungkan anak-anak ya. Kalau kalian jadi orang pengadu domba, maka tidak akan masuk surga. Karena itu sebagai tugas akhir, maka anak-anak silakan melengkapi hadis ini, kalimat berikut ini, layat hulu titik-titik qattatun. Silakan ditulis di bukunya, difoto dan dikirimkan lewat Google Classroom kalian masing-masing. Kerjakan dengan tepat waktu ya. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pembahasan tentang akhlak tercela khususnya namimah ini sudah selesai kita bahas. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Anak-anak tetap menjadi anak yang soleh-solehah semuanya. Sukses masa depannya. Naktafi dirasatan al-yaum. Syukran jazilan ala husni timamikum. Ila liqa fil fursatil atiyah insyaallah. Hayya bina nahtatim bikirati hamdalah wa kafartul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.